Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah termasuk durhaka anak-anak yang ditawarkan jodoh oleh orang tuanya tapi dia menolaknya? Ini tak termasuk durhaka. Tidak termasuk durhaka mereka yang ditawarkan jodohnya oleh orang tuanya lalu dia menolaknya. Namun bisa masuk ke dalam kerugian di saat orang tuanya menawarkan yang baik untuknya tapi dia menolaknya. Orang tuanya orang tua saleh, lalu dia tawarkan ke anaknya, nak, ini ada seorang perempuan salehah, cantik, insya Allah taat pada suami, PNS, cuma kekurangannya satu, dia janda nak. Misal contohnya. Lalu anaknya begitu dengar janda, oh tak maulah, masa saya lajang kawin sama janda, katanya. Berdosakah dia ketika dia menolak permintaan itu? Tidak berdosa, karena hak menikah pada anak laki-laki terutama itu adalah haknya dan tidak bisa dipaksa oleh orang tuanya. Tapi kalau yang ditawarkan yang baik kita tolak, itu menjadi sebuah kerugian yang besar, karena biasanya anak itu tak mampu membaca dan mengetahui keadaannya sendiri. Sekarang anak-anak muda hari ini cari jodoh kan karena modalnya cinta, Pak. Mereka tak terlalu peduli dengan apakah pasangannya salat, yang penting cinta. Inilah efek ruginya dan besarnya dosa dari pacaran. Akibat pacaran, hukum agama terpisahkan, sehingga orang tak peduli lagi. Yang penting karena sudah lama pacaran, sudah cinta, dia tidak mau tahu itu pasangannya itu baik atau tidak, tidak mau tahu, karena sudah melekat cinta. Lalu dia tolak permintaan orang tuanya, maka Allah akan berikan balasan dengan kehancuran dalam rumah tangganya. Karena orang yang sedang jatuh cinta itu, kalau sedang pacaran, itu kan perbuatan haram yang diselimuti syaitan. Semuanya indah, jerawatnya indah, tai lalatnya indah, bakso yang berminyak-minyak 5.000 Pak, terasanya indah, minum jus satu pipet berdua setelah memakan bakso, kan meminyaknya pipetnya, kan berminyak-minyak itu pipet, tapi indah Pak. Pacarnya giginya tak sikat 25 hari, sudah menguning bau jigong, tetap indah. Kenapa? Karena syaitan menyelimuti mereka. Begitu menikah, tai lalat terasa tai lembu, tai lalat terasa tai lembu Pak. Dia akan mengatakan, nak lemo ke bawah bak muka ke, ada tai lembu di mukamu. Semuanya lepas, syaitan telah pergi, maka nampaklah kebobrokan. Disitulah Allah akan buat kerugian. Makanya timang-timang, kalau orang tua menawarkan yang baik, selayaknya jangan ditolak. Dan biasanya anak yang tidak nolak, yang tidak pacaran Pak. Biasanya yang tidak tolak itu yang tidak pacaran. Kenapa? Dia tahu orang tuanya memilihnya yang terbaik. Tapi kalau orang tuanya memilihnya seperti pilihan Datuk Maringgih kepada Siti Nurbaya, itu lebih-lebih harus ditolak. Orang tua terlilit hutang, salah satunya cara membayar hutang adalah menawarkan anaknya kepada Datuk Maringgih. Ini tak boleh terjadi dan haram memaksa anak untuk jatuh ke dalam kesengsaraan. Haram. Jadi kalau begitu bagaimana solusinya Bapak Ibu? Banyak-banyaklah dari kecilnya mendidik arah tujuan hidup anak kita. Kalau anak sudah dekat dengan agama, insya Allah Pak, pacaran tidak ada, lalu kita yang membimbingnya, nak, ini nak calonnya, ini nak, dia terima karena dia memang tidak ada pilihan sesuai dengan dunianya. Jadi kesimpulannya, tidak termasuk durhaka menolak pilihan orang tua
tapi masuk ke dalam kerugian di saat dia tahu tawaran orang tuanya adalah tawaran yang baik. Orang yang umrah duluan tidak berhaji, sahkah umrahnya? Sah. Umrah tetap sah karena di dalam syarat dan rukun umrah tak disebutkan harus berhaji duluan. Cuma sama ceritanya Pak, dia telah salah langkah. Dia sah umrahnya, tetapi dia terkena dosa tidak melakukan rukun Islam, karena hajilah yang menjadi rukun Islam. Itu sama dengan pertanyaan orang Ramadan, puasa Ramadan tapi tak salat, sahkah puasanya? Sah, karena tak disebutkan syarat sah puasa, rukun puasa harus salat. Tak ada satu pun yang menyebutkan itu. Jadi yang tak salat tetap sah puasanya. Pertanyaannya, diterimakah Ramadannya? Jawabannya tidak diterima. Kenapa? Rasulullah mengatakan, man lam yada' qaulaz zur wal amal bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada' ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang buruk dan perbuatan yang buruk, maka tak perlu puasa, kata Rasulullah. Maksudnya, hana manfaat puasa. Kenapa ya puasa? Itu ingin disebutkan tidak ada guna puasa kalau salat tidak ada. Makanya orang-orang umrah tetap sah, cuma dia melanggar rukun Islam. Dia tak lakukan yang disuruh oleh Allah lebih dahulu. Makanya saya bilang tadi, daftar dulu haji. Daftar cuma 25 juta Pak. Nanti kelengkapannya waktu dipanggil. Kan masih banyak waktu dipanggil. Oh, masalah nanti 30 tahun dipanggil, itu bukan urusan kita. Bisa jadi Allah beri tsunami sekali lagi, semua yang daftar haji meninggal kecuali kita. Akhirnya kita dalam pesawat sendiri naik haji. Tak perlu nunggu 30 tahun. Bisa saja Allah buat seperti itu. Biarkan Allah yang menentukannya. Nah, kalau sudah daftar mau haji, mau umrah berkali-kali dibolehkan. Karena Nabi melakukan umrah sebelum melakukan haji 4 kali, tapi 3 kali tertahan. Kenapa Nabi tidak haji dulu? Karena tidak bisa melakukan, karena belum ditaklukkan kota Mekah. Tidak bisa ditaklukkan kota Mekah di saat itu. Tertundalah haji Nabi. Nabi kan melakukan haji sekali Pak. Haji wada' sekaligus, itu haji pertama sekaligus itu haji wada' di 9 Hijriah. Setelah itu tidak ada lagi. Sebelum itu Nabi sudah pernah mengusahakan untuk umrah. Jadi itu seperti pertanyaan tadi ya. Tapi Nabi dulu tertahan karena itu. Kita tidak tertahan, maka daftarlah haji dulu. Ketika kita mengidolakan selain daripada Nabi, apakah ini bermasalah secara akidah? Ya, contohnya orang-orang hari ini kagum dengan kepintaran Rocky Gerung misalnya, padahal dia bukanlah orang yang Muslim. Apakah ini bermasalah? Bapak Ibu yang Allah muliakan, selama itu cuma kagum tanpa membenarkan atau tanpa menghilangkan keyakinan dan kecintaan kita kepada Nabi, cuma kagum karena kepintarannya dan tidak menyangkut paut dengan urusan akidah kita, maka itu hal yang wajar, tidak mengapa. Artinya tidak mempengaruhi keimanan. Kita kagum sama dia karena pintar. Karena pintar itu bisa diberikan Allah kepada siapapun. Kita dulu bahkan diajarkan penemu ini, penemu itu, semuanya dikelabui sehingga kita hanya mengenal orang-orang barat. Penemu lampu Thomas Alva Edison, penemu ini, penemu telepon Alexander Graham Bell, semuanya Pak dikelabui itu juga. Sehingga nama-nama Muslim kita tak teringat. Kita tak teringat dengan Al-Khawarizmi, tak teringat dengan Al-Farabi, tidak teringat ini macam dah. Tapi kekaguman kita ya hanya sebatas kagum. Oh hebat ya, Masya Allah, kok bisa mereka. Itu tak mengapa, tak mempengaruhi keadaan iman kita. Yang tidak boleh kalau kagum sampai menghilangkan iman, baik imannya adalah akidah ataupun amal saleh. Contoh seperti hari ini anak-anak muda kagum terhadap para penyanyi-penyanyi Korea sehingga menghilangkan waktu mereka, hidup siang malam hanya dengan mendengarkan musik-musik Korea, menonton video-video mereka, melihat klip-klipnya, sampai mereka hafal betul nama-namanya, lalu dijadikan sebagai penghilang waktu untuk ibadah.
di situ mulai kebencian Allah turun. Berarti kita menduakan cinta kepada Nabi. Sekarang orang waktu nonton bola saja, Pak, cintanya pada tokoh-tokoh di dalam dunia sepak bola itu sampai dia tidak solat isya karena cinta kepada Ronaldo, Cristiano Ronaldo, sampai dia tega, dia tidak melakukan ibadahnya kepada Allah. Kenapa? Karena ingin melihat idolanya. Itu bermasalah. Di saat itu dia mulai menghilangkan kewajibannya, menghilangkan perintah Allah dan Nabi untuknya. Di situ baru masalah. Tapi kalau kita cuma lihat TV sebentar lalu kita kagum sama si Rocky, ya, karena cuma dia yang mungkin hari ini bisa melawan rezim dengan terus terang, itu biasa saja, itu tak jadi masalah. Itu sama juga kayak kita kagum sama tetangga kita Cina Loleng misalnya. Tetangga kita Cina, orangnya baik kali, lalu kita cerita kok gak Cinanya, bermasalahkah kita? Enggak. Ya. Nah, jadi itu batasan-batasan yang boleh kita lakukan, ya. Jadi tidak terikut dengan gaya mereka, juga tidak menggadaikan iman kita, cuma sekedar kagum, itu aman. InsyaAllah masih berada di posisi aman. Di dalam Al-Quran banyak ayat yang menceritakan tentang kecenderungan kita bahwa kita lebih mencintai dunia. Banyak sekali, Pak, bukan ayat yang dibacakan itu saja. Dalam ayat lain Allah menemukan dalam surat Al-Fajr, wa yuhibbunal mala hubban jamma. Manusia itu mencintai harta, betul-betul cinta, kata Allah. Nanti di dalam surat yang lain Allah menyebutkan innal insana li rabbih lakanud. Manusia itu cenderung melawan Tuhannya. Dalam ayat tadi misalnya, kalla bal tuhibbunal ajilah, engkau ini sukanya yang instan-instan, wa tazarunal akhirah, lalu engkau tinggalkan akhirat. Allah mengabarkan itu adalah gambaran sifat manusia yang semula jadi. Jadi fitrahnya manusia dibenamkan nafsu, dan nafsu itu yang akan menjadi penyebab kita layak masuk surga atau tidak, ya. Kalau tak ada nafsu, kita tak bisa melewati ujian fit and proper test, Pak, karena tidak ada tantangannya. Misal kita kayak malaikat, bagaimana kita mau mengatakan kita orang baik ketika tidak ada sedikit pun kejahatan yang bisa kita lakukan? Makan tidak mau, minum tidak mau, perempuan tidak suka, ya otomatis kita tidak makan babi, tidak minum khamar, tidak berzina. Makanya malaikat itu imannya kan stagnan, Pak, itu saja. Malaikat itu begitu saja sampai kita masuk surga. Malaikat yang melayani, maka lebih hebat kita. Kenapa? Karena kita diselipi nafsu, jadilah kita manusia mencintai dunia. Tapi karena kita menuntut ilmu, kita mulai kenal dunia ini. Ternyata dunia ini hina, dunia ini tidak lebih berharga dari sebelah sayap nyamuk, dunia ini bangkai, dunia ini kita akan lewati. Di situ mulai kita tahu itu. Oleh karena itu kita tahan-tahan, harta kita sedekahkan, istri kita cintai, tapi tidak habis-habisan sampai menjadi takut istri. Nah, ini semua ini menjadi ilmu kita menghadapi nafsu kita sendiri. Ujung-ujungnya surga. Waktu sudah di surga, baru kita tahu kita lebih hebat daripada malaikat. Yang melayani kita malaikat. Sekarang siapa lebih hebat, orang kaya sama pramugari, Pak? Lebih hebat orang kaya. Pramugari betul-betul naik pesawat tiap hari, tapi tugasnya hanya melayani, bawa makanan. Kita orang kaya masuk ke dalam pesawat, duduk di business class, tidur, lalu ongkang-ongkang kaki, datang pramugari, mau makan apa, Pak? Mau minum apa, Pak? Makanya perlu nafsu untuk menjadi penyebab kita masuk surga. Allah mengatakan apa? Afahasibtum an tadkhulul jannah, apakah engkau mengira begitu mudahnya masuk surga? Walamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Sedangkan Allah belum melihat hasil jihadmu dan sabarmu. Dan itulah kenapa Allah ciptakan nafsu, ya, dituntut untuk melawan. Ini penyebabnya. Ketika kita menyelesaikan satu urusan, lalu dibebankan yang sebenarnya tidak ada biaya ADM,
Lalu petugas itu mengatakan sebenarnya tidak ada, cuma kalau bapak mau kasih silakan, tidak kasih juga ya boleh-boleh saja. Tapi waktu bilang itu mukanya mengkerop. Waktu bilang kalau tidak kasih ya boleh saja, cuma ya begitulah. Lalu kita terpaksa beri karena kita lihat wajahnya kalau tidak dikasih seperti kurang senang. Apakah ini kita termasuk ke dalam golongan orang yang ikut melakukan dosa dengan sistem memberi yang bukan haknya? Kalau yang model begini Bapak Ibu, ketika wang ADM tak ada beban biaya ADM, tapi orang itu membuat bahasa-bahasa selayaknya dibayar. Dan bukti dia tak senang kalau tidak dibayar adalah dia tak mau meneruskan pekerjaan itu, atau dia mulai memakai gaya-gaya yang nampaknya tidak ridha. Akhirnya terpaksa kita beri. Nah, ini sejauh mana kita bisa menghindar? Kalau seandainya kita bisa menghindari dengan tak memberi dan kita lihat tidak berefek, maka tetap pilihan utama jangan beri. Walaupun mukanya sudah berubah seperti muka Fir'aun, jangan kasih. Jadi kalau memang pada dasarnya ditulis misal besar spanduk, tidak ada biaya ADM, pengurusan gratis. Kalau kita lihat dia sudah selesaikan punya kita dan kita dengan tidak memberi tidak ada efek apapun, maka pilihlah untuk tidak memberi. Masalah muka je berubah, bah benar ni kira. Tapi kalau seandainya berefek, dia melambat-lambatkannya, lalu tidak mau tanda tangan atau apalah kejadiannya, maka kita tidak berada di posisi berdosa karena kita orang yang dipaksa. Dalam sogok menyogok juga begitu. Ini berhubungan dengan pertanyaan kedua. Kita dipaksa sogok. Sepakat para ulama mengatakan sogok menyogok itu haram bagi yang menyogok dan yang menerima sogok. Tapi pada posisi kita dipaksa menyogok, nama sudah muncul, kita sudah diumumkan lulus, sudah menjadi hak kita. Lalu kemudian panitia mengatakan, Bapak, ini nama Bapak sudah ada, tapi kalau seandainya tidak ada sedikit uang rokok tadi, kalau tidak ada, ya kami tidak bisa jamin Bapak bisa teruskan. Padahal itu hak kita, sudah lulus. Nah, ini seandainya kita sogok karena dizalimi, maka kita tidak termasuk orang yang disebut menyogok, tapi dosa ditanggung oleh panitia. Jadi dia yang berdosa, Pak. Jadi kasusnya begitu semuanya, yang dipaksa dan timbul kezaliman terhadap kita tak berdosa. Dan sogokan itu tidak disebut dengan menyogok, tapi para ulama mengistilahkannya dengan membeli kezaliman. Kita membeli kezaliman, sudah dizalimi, terpaksa kita beli supaya kezaliman itu hilang. Itu kalau sudah terjadi begitu. Tapi ini tidak berlaku bagi yang merasa sudah lulus. Ini merasa sudah lulus, kayaknya saya lulus lah nih, lalu sogok padahal nama belum keluar, itu sogok yang begitu. Nah, makanya hati-hati. Merasa sudah lulus padahal tidak ada jaminan lulus. Dan itu banyak kejadian begitu. Banyak sekali kejadian hal-hal yang dipertaruhkan iman di situ. Itu sama seperti tadi, Pak. Itu tidak jauh seperti cerita tadi. Dia tulis 100. Kalau kita nak mau bayar lebih, dia tidak meneruskan. Dia tidak mau teruskan apa yang kita inginkan itu. Akhirnya kita membayar lebih. Kalau kejadiannya begitu, maka posisikan diri dulu. Kita ini orang yang terzalimi atau tidak. Kalau kita tidak mau bayar 150, tidak mau bayar lebih,
punya kita tidak dibereskan, akhirnya terpaksa bayar, maka yang tanggung dosa cuma dia. Kita tidak termasuk orang yang disebut menyogok. Tapi kalau dari awal kita sudah memberi ancang-ancang, maka kita termasuk. Contohnya kita sudah bilang dari awal, kenapa beres aja untuk kubayar lebih hendak, bereskan aja nanti saya bayar lebih, itu termasuk sogok menyogok. Dari awal sudah ada ancang-ancang dari kita. Nah itu termasuk, berarti kita memberi jalan agar orang makan haram dengan iming-iming yang kita beri. Nah, jadi itulah dunia hari ini, Pak. Permainannya begitu semua. Nah, jadi hati-hati dengan urusan-urusan seperti ini. Iya, menjadi agen untuk membantu orang-orang yang ingin dipercepat urusan. Pada dasarnya menjadi agen itu kerja yang dibolehkan. Disebut dalam fikih yaitu simsar. Bahasa fikihnya simsar. Menjadi maklar tanah, menjadi maklar apapun, Pak, atau menjual jasa ingin dipercepat urusannya. Pada dasarnya itu dibolehkan dan dia mengambil hak kerjanya. Dia mempromosikan, dia bantu orang untuk memasukkan data, padahal dia bukan pekerjaannya, tapi dia menolong. Nah, jasa itu boleh dibayar. Agen itu halal mendapatkan harta itu. Itu agen yang normal. Pada dasarnya itu boleh. Tapi ketika bercampur dengan yang haram, di saat itu menjadi harta syubhat. Bagaimana contoh campur haram? Kita menolong masyarakat, tapi kemudian ada settingan. Contoh, Pak, ini yang sederhana. Ada settingan kerjasama kong kali kong dengan king kong. Jadi sengaja dibuat belangko habis. Contoh, sengaja dibuat belangko habis. Jadi kalau orang nanya, "Ana belangko?" Tak ada belangko lagi, dah habis. Tapi kalau melalui agen, tiba-tiba ada belangko itu. Apa yang terjadi? Agen kerjasama ke dalam supaya muncul uang lebih. Nyo haram. Ini bukan lagi halal. Berarti ada kerjasama dengan pihak resmi untuk mengelabui. Nah, itu di situ malah jatuh ke haram. Jadi ada kong kali kong dalam perbuatan yang haram. Paling kurang jatuh ke syubhat. Tapi yang model saya bilang tadi itu jelas haramnya. Tapi kalau tidak ada kerjasama, artinya si agen benar-benar ingin menolong untuk mempercepat, dan di dalam itu meminta uang lebih, maka yang bertanggung jawab hanya yang di dalam. Si agen ini hanya membantu. Tapi itu kalau tidak ada kerjasama. Ini kadang-kadang begini, bantu-bantu, tapi dengan orang dalam sudah buat kesepakatan. Kapu beres julewak kah? Bereskan. Nanti uangnya kita bagi dua. Yang sama harum. Jadi hati-hati dengan permainan itu. Jadi pada dasarnya kalau cuma mengambil ongkos capek diri sendiri tak mengapa. Tapi kalau sudah ada permainan ke dalam, berubah menjadi haram. Kan begitu sekarang rata-rata orang kerja, Pak. Sehingga terpaksa masyarakat mengeluarkan uang lebih. Nah, itu sebaiknya dihindari. Caleg, Pak, apapun cerita caleg, memberi uang untuk dipilih, itu sudah disepakati keharamannya. Walaupun apapun tujuannya. Memberi uang untuk dipilih, ini masuk kategori riswah. Apa arti riswah? Riswah itu definisinya ibtalul haq wa ihqaqul batil. Membatalkan yang hak, menghakkan yang batil. Yang selayaknya dia tak layak dipilih, dia rubah menjadi layak dengan uang. Orang yang layak tak dipilih gara-gara tak ada uang. Itulah riswah. Jadi pemberian caleg sederhana, Pak. Coba Bapak cek, tidak ada satu ulama pun mengatakan pemberian caleg syubhat. Mandum haram. Itu sogok menyogok. Yang dosa siapa? Yang menyogok dosa, yang menerima sogok dosa. Ini akibat kerusakan demokrasi. Dari rakyat
untuk rakyat, demi rakyat. Akibatnya rakyat mikir, kalau kita tidak ambil uang sekarang, nanti dia cuma mikir partai dia aja sendiri, nak mikir lagi kita. Rusak cara berfikir, dimulai dengan terapan demokrasi. Ya. Demokrasi itu rusak, Pak. Ya, mana betul yang demokrasi kan? Ya. Itu kan yang dibawa dari pikiran orang Barat yang kita adopsi. Ya. Nah, jadi yang model-model begini haram. Jadi kayak mana kami yang sudah terima, tidak ada cerita lain, kembalikan, Pak. Apalagi kalau calegnya tidak terpilih, paling senang kalau dikembalikan. Lalu calegnya siap-siap masuk neraka, Pak. Jadi kayak mana? Ya taubatlah, jangan lakukan lagi. Ini akan ada lagi pemilihan wali kota, berulang lagi pekerjaan yang sama, maka haram itu dianggap oleh Allah mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala. Mengolok-olok Allah. Dan itu kalau mati di saat menjadi wali kota dalam keadaan hasil sogok menyogok dengan masyarakat, maka matinya insya-Allah matinya di dalam neraka. Maka kalau mau selamat, jagalah diri dari perbuatan itu. Sebenarnya saya berulang-ulang sudah mengatakan, baiknya pilih calon apapun yang memberi uang. Cuma masyarakat kita karena sudah rusak. Bukan masyarakatnya rusak, keuangannya, cara berfikirnya dirusak oleh penguasa-penguasa rezim dari dulu, Pak, dengan sistem demokrasi. Akibatnya masyarakat nak memikir panjang, menyohana jacok pengjino pajan lo, mau kaji kebut pandai naik fikir katanya. Akhirnya ambil. Padahal disitulah muncul sumber kerusakan yang panjang. Jadi semua itu hati-hati, karena itu termasuk perbuatan haram. Jangan pilih calon wali kota yang menyogok dengan haram. Orang buka puasa dengan rokok, bolehkah? Boleh. Arti boleh, buka puasanya boleh. Karena merokok itu dianggap membatalkan puasa. Ada yang lebih ekstrim lagi, Pak. Kemerokohan, kepajuhan. Kalau Bapak baca kitab, salah satu yang bisa menyebabkan atau boleh berbuka puasa, langsung berhubungan suami isteri. Cina baca kitab. Jadi begitu azan langsung berhubungan, maka terbukalah puasanya, dan itu sudah sah puasanya. Cuma dia ada fikir-fikir berat punggung, ni berat punggung, gepreh dua nginang gepreh, kaibang ni, berat punggung. Tapi begitu dalam kitab disebutkan, ini bukan bahasa porno, memang benar gitu, Pak. Itu juga boleh terbuka puasa dengan begitu. Cuma baik, jadi boleh buka puasa dengan rokok, ya cuma masalah hukum rokok itu bab yang berbeda, tapi terbuka puasanya. Bapak Ibu, berbuka puasa itu jangan menunggu muazin, karena muazin berbuka puasa juga. Maka dia dapre muazin. Muazin hanya dengar-dengar azan. Buka puasa sudah waktunya, standarnya adalah jadwal masuk maghrib. Maka Bapak lihat saja di Imsakiyah, jadwal masuk maghrib. Walaupun belum terdengar azan, sudah boleh berbuka. Jadi tidak ada standar bahawa ini yang kita dengar azan di kampung kita atau azan kampung sebelah. Tentu kalau disuruh pilih, Pak, ini kampung ini berazan, kampung sana belum, kita pasti pilih kampung yang paling cepat azannya. Kan begitu. Makanya standar buka puasa itu bukan pada azan, karena azan bisa terlambat. Asal sudah waktu, sudah cocok. Tapi nepepah lah jam. Nanti jam drone, jam memperang, jam lamprang. Itu tak betul juga. Jadi harus disesuaikan dulu jamnya dengan jam yang sudah standar nasional. Oh, itu tidak benar juga. Walaupun di dunia kita disebut Masjid Agung, Masjid Nyong, Masjid Jik, azan itu tak mesti yang paling benar di Islamic Center. Di Kota Belang betul je. Boleh juga seruni, begitu sudah bunyi itu, atau Bapak dengar radio, sesudah masuk waktu sudah boleh berbuka, walaupun belum terdengar azan. Jadi nanti dalam Ramadan salah satu yang bisa membatalkan puasa adalah berhubungan suami istri. Dan kalau itu memang terjadi di siang hari Ramadan, total batal puasa sekaligus mendapatkan kafarah. Puasa untuk gantinya bukan untuk hari itu saja, tapi harus ganti 2 bulan berturut-turut. Nah sekarang tidak terjadi itu dalam siang Ramadan.
tapi terjadi senda gurau. Kalau sempat senda gurau itu mengeluarkan cairan, maka batal puasa, tapi tidak ada kafarah. Misal mohon maaf mengeluarkan sperma terjadi karena senda gurau dengan suami istri, itu batal puasa kalau sudah keluar cairan, tapi tidak ada kafarah karena tidak terjadi hubungan suami istri. Nah, cuma bersenda gurau di siang hari Ramadan dengan istri walaupun sah dari sisi agama, tapi itu perbuatan makruh, nanti masuknya ke bab makruh. Jadi sebenarnya dilarang itu karena dikhawatirkan terjadinya kelewatan sehingga terjadi seperti tadi. Kalau makruh maka sebaiknya dihindari karena akan mengurangi pahala Ramadan. Jadi intinya dengan istri ya jangan berdekatan dulu kalau sedang berada di siang hari Ramadan. Jadi batal kalau sudah sempat mengeluarkan cairan. Sama seperti ditanya orang apa hukum onani atau masturbasi di siang Ramadan, batal puasa Pak. Batal, dan itu dosa besar. Cuma ada kafarah enggak ada kafarah 2 bulan berturut-turut itu karena enggak terjadi hubungan suami istri. Nanti kalau dalam mazhab Syafi'i kafarah itu baru ditetapkan kalau mengalami 14 syarat. Nanti kita jelaskan satu persatu. Ada kalanya kita kadang-kadang enggak bisa melakukan maghrib, isya dan subuh. Benar, bisa terjadi Pak. Apalagi kita perjalanan jauh dengan pesawat. Berangkat dari sini sebelum maghrib, maghrib dalam pesawat, isya dalam pesawat, subuh belum sampai, belum sampai. Ini bagaimana solusi yang kita lakukan? Selayaknya kalau seandainya kita berniat menjamak maghrib dan isya, kan bisa dilakukan ketika masih di dalam waktu isya kan, selayaknya. Tapi ini subuh-subuh sudah masih dalam pesawat. Bolehkah kita lakukan jamak itu dalam pesawat? Pandangan yang paling kuat, salat wajib itu enggak boleh dan tidak sah dilakukan di atas kenderaan, karena tidak memenuhi syarat sah salat, iaitu tidak bisa menghadap kiblat. Yang sah cuma di atas kapal laut. Kapal laut di geladaknya itu, di atas itu kan lebar tu. Kalau itu kita bisa tentukan arah kiblat dan kita bisa solat lama, dan kapal itu berdirinya lama di satu tempat. Tapi kalau pesawat nggak bisa. Jadi kalau begitu terhalanglah kita maghrib, isya, di jamak pun nggak bisa karena sudah lewat waktu isya. Diambil takdim nggak bisa, diambil takhir nggak bisa. Subuh terlewat. Solusinya cuma satu Pak, yaitu waktu landing, waktu sudah mendarat, semuanya diqadha. Berdosakah kita meninggalkan salat itu? Tidak, karena keadaan membuat kita nggak bisa salat. Nabi nggak pernah salat wajib di atas kenderaan. Nabi kalau salat wajib turun dari unta, menghadap kiblat, lalu selesai salat baru dia naik ke unta. Yang Nabi salat di atas unta sambil untanya jalan apa? Hanya salat sunnah. Kalau salat sunnah Nabi langsung takbir di atas unta, lalu dia biarkan untanya berjalan. Salat sunnah boleh, salat wajib tidak boleh. Oh, kita enggak nyaman hati, takut kecelakaan macam-macam, lalu kita solat di atas pesawat, kiblat enggak jelas ke mana, mau nanya sama pilot enggak bisa masuk. Kita sudah ketok pintu pilot pun dia enggak jawab apa-apa. Mau kita tanya ke arah kiblat ke mana enggak tahu. Mau kita geser arah kiblat, kursi memang ke arah sana. Kalaupun seandainya kita solat, itu hanya solat, kalau dalam mazhab Syafi'i disebut hanya solat untuk menghormati waktu saja. Sah. Kalau masalah sahnya tidak sah. Jadi ketika landing sudah sampai aman, lewat dari imigrasi sudah aman, atau kita ke rumah dulu, qadhalah maghrib, qadhalah isya, dan qadhalah subuh. Begitu kalau mengalami hal seperti itu. Tapi betul Pak, kadang-kadang umrah pun kita terlewatkan, maghrib, isya sama subuh lewat. Itu ketika umrah saja butuh waktu 8 sampai 9 jam perjalanan. Demikian. Dulu kita ahli maksiat, tiba-tiba sakit. Dalam sakit kita taubat, tapi kita tidak bisa mengambil kembali, kan? Karena salat itu kan wajib qadha. Ramadan puasa wajib qadha.
Nah, bagaimana keadaan itu? Kalau betul-betul kejadiannya begitu, kita nggak bisa bergerak, Pak. Sakit, misalnya kita stroke, kan? Kalau akal kita masih sehat, maka dalam sakit itu tetap diwajibkan qadha. Qadhanya seperti apa yang kita bisa. Berarti setiap datang waktu salat, kita salat lalu tambah dengan qadha salat kita yang kita tinggalkan. Rupanya nggak habis. Kita pernah tinggal salat 20 tahun, sakit cuma 2 tahun, kan ada habis ya. Kalau salat kita sudah berniat qadha, sudah qadha semampunya, lalu kita mati tak sempat habis, maka Allah hapuskan semua yang telah terjadi pada masa lalu kita kalau betul-betul taubat. Ya, kalau enggak habis kita lakukannya. Dan apakah disolatkan oleh ahli waris? Enggak ada. Kalau solat enggak ada solat oleh ahli waris. Ya. Oh, masalah dibayarkan kafarahnya itu hanya sedekah meringankan, bukan sedekah mengampunkan orang yang salat. Namun Allah yang ampunkan. Jadi ada hadis Nabi, Pak, at-taibu minaz zambi kaman la zamba lahu. Orang yang benar-benar bertaubat, kalau diterima taubatnya, maka seperti tidak pernah melakukan dosa, walaupun pernah tertinggal salat. Tapi kalau puasa Ramadan boleh diqadha oleh ahli waris. Oh, enggak mau diqadha oleh ahli waris, diqadha oleh siapa yang mau mengganti dengan seizin ahli waris. Oh, enggak mau juga, berlaku kafarah. Kalau puasa sembahyang itu kafarah, itu pendapat terlemah dalam mazhab Syafi'i. Menyata pegah tanya tu la'br, itu pandangan paling lemah dalam mazhab Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i sendiri dalam Al-Um mengatakan tidak ada fidyah, tidak ada qadha dan tidak ada fidyah bagi orang yang tertinggal salat selama masih hidupnya. Berarti tinggal berharap taubatnya diterima Allah. Maka hana apa-apa, Pak, yang penting taubat habis. Menyohana taubat berarti yang dilihat sebelum jawainya, sebelum pikun, ada rencana taubat tidak? Kalau enggak ada rencana taubat juga, itulah hitungan terakhir. Kalau yang masa pikun itu enggak dihitung, sudah hilang akal. Sebelum pikun ada rencana taubat, misal enggak ada rencana, itulah catatan Allah yang terakhir. Namun nanti bisa diringankan dengan sakit yang dia terima. Kan tadi janjinya sakit mengurangi dosa. Nanti terserah Allah, yaghfiru liman yasha wa yu'azibu man yasha. Kalau Allah mau ampunkan, ampunkan. Kalau Allah mau azab, apa boleh buat? Makanya kesimpulannya, segera taubat, jangan tunggu sakit. Dino laju taubat, baik pre sakit. Kalau ada yang meninggal, lalu ahli waris mengatakan, kita tunggu anaknya satu belum sampai ini, maka apakah kita yang di luar ahli waris boleh memaksa untuk diselesaikan? Pak kecil, kuimu. Karena urusan ini, urusan menyelesaikan jenazah, itu urusannya fardu kifayah. Artinya kalau ada sebahagian orang yang sudah melakukan, baru gugur dosa satu kampung. Kalau tidak ada yang menyelesaikan jenazah satupun, satu kampung dosa. Dalam urusan jenazah, yang paling berhak mengurusi jenazah adalah mahramnya atau keluarganya. Tetapi ketika keluarga termasuk golongan orang-orang tidak berilmu, enggak paham, anak masih di Jakarta, belum berangkat pun, jenazah sudah tadi malam, maka di saat itu pemimpin boleh mengambil alih untuk memaksa. Karena ini urusannya bukan hanya urusan wali, urusan kampung. Karena fardu kifayah itu hitungannya kampung. Hitungannya kampung. Berarti kita sebagai pemimpin mengatakan hajat berani, karena ini kami yang dosa semua. Ada urusan dosa kampung, nggak boleh tunggu lagi, selesaikan. Karena yang dia tunggu bukan perbuatan yang dibolehkan dalam syariat. Berbeda kalau yang dia tetapkan
itu urusan yang dibolehkan dalam syariat, maka pemimpin kampung pun nggak boleh bicara. Contoh, ahli waris sepakat mengatakan yang solatkan jenazah anaknya, nggak boleh orang lain, nggak boleh deku ibu, nggak boleh siapapun, anaknya. Itu jangan coba-coba ambil urusan. Nggak boleh deku ibu, long deku ibu kampungnya, long yang lah yang, oh nggak, urusan jenazah itu urusan keluarga. Siapa yang memandikan, keluarga yang tentukan. Siapa yang mengkafankan, keluarga tentukan. Oh, keluarga mengatakan kami tangani sendiri semuanya, ya sudah, deku imum perehluar, kecuali deku imum mandi jenazah. Nggak boleh ikut campur urusan itu kecuali diizinkan oleh ahli waris. Itu sesuatu yang dibolehkan dalam syariat. Tapi menunggu anak itu malah nggak boleh, menunggu syariat, nggak boleh melawan syariat. Di situ pemimpin boleh bertindak. Kata Pak Kecik, nggak ada, sebelum duhur harus selesai, nggak ada cerita, boleh Pak, karena keluarga ini melawan syariat, maka kita yang mempertahankannya. Nah begitu. Jadi jangan sampai begini, udah 2 malam anak nggak pulang-pulang, ada Pak takut ni nggak pulang, kita nggak boleh ambil tindakan, jenazah belum boleh busuk. Itu malah dosa satu kampung. Boleh menyelesaikan dengan tindakan para pemimpin kampung. Tuhan pun langsung main, nggak boleh kayak gitu, harus selesaikan. Tapi nggak boleh pesawat juga, kata ketua pemimpin kampung bilang, kalau nggak mau diselesaikan sebelum duhur, kami nggak mau urus lagi. Nggak bisa juga begitu, karena itu fardu kifayah, wajib diurus oleh sebagian orang di situ. Makanya kita boleh mengambil tindakan itu. Dalam catatan kita, hutang sudah lebih kepada tukang, tapi tukang itu mengingkari, katanya belum habis bayar. Nah, Nabi mengatakan begini, al-bayyinatu liman idda'a wal yamin ala man ankara. Kalau terjadi sengketa yang itu, maka al-bayyinah, tanda bukti, harus dibawa oleh yang menuduh, sedangkan yang dituduh harus bersumpah kalau dia mengingkari. Nah, jadi misal ini yang tuduh belum bayar siapa? Tukang. Bawa bukti bahwa kami belum selesai. Ternyata dia nggak mau bawa bukti. Catatannya malah ada di kita kan, Pak. Di buku kita sudah bayar. Bagusnya memang buat catatan. Itu ambil uang tanda tangan, disuruh tanda tangan sama tukang. Kalau sudah, ini pengalaman tuh ke depan. Kalau dia menuduh kita belum bayar, maka al-bainah, dia bawa bukti belum bayar. Ternyata nggak bisa dibawa. Maka kalau nggak bisa dibawa, tidak perlu kita bayarkan hutangnya sampai bukti-bukti dibawa. Wal yamin ada man angkara. Kalau seandainya kita dituduh dalam keadaan seperti itu, sedangkan di tangan kita ada catatan bahwa kita sudah bayar sekian, maka kita disuruh bersumpah kalau kita sudah yakin. Yamin itu suruh sumpah. Kita tinggal bersumpah dengan sengaja, demi Allah kalian belum bayar si keluarga. Demi Allah saya sudah bayar 9 kali, ini catatannya, tanggal sekian, dan jumlahnya sudah berlebih. Selesai di situ, Pak. Kita nggak dianggap orang berhutang. Kalau kita sudah yakin bahwa kita sudah bayar, jadi cukup sumpah di hadapan dia. Selama dia tidak bisa membawa bukti-bukti tentang tuntutan dia, maka kita dengan bukti yang ada pada kita tidak dianggap orang berhutang. Makanya memang kalau sudah bersengketa begitu, karena sebagian orang yang tidak berilmu nggak mau terima. Tapi walaupun dia bilang macam-macam, kalau kita sudah bayar, ya sudah, nggak ada lagi urusan dengan membayarkan terus-terusan, nggak ada. Apalagi kalau diajak duduk nggak mau, ya berarti memang nggak mau menyelesaikan masalah. Nah,
Jadi itu aman Pak, di posisi itu aman kalau kita yakin sudah bayarnya sudah lebih. Di sisi Allah kita tidak dianggap sebagai orang berhutang. Ya, mungkin tukang itu bisa jadi menginginkan sesuatu yang lain. Begitu dalam penanganan masalah syariat. Kita dalam keadaan sakit, kita dibawa ke Medan, tapi kita sakitnya masih salat, masih bisa salat, bukan terkapar, bukan ini, tapi harus dirujuk ke Medan. Bolehkah kita lakukan jamak? Boleh. Alasannya bukan karena sakit, tapi karena perjalanan. Jadi dalihnya ke perjalanan. Tapi itu kita belum selesai Pak. Masalah sakit itu kan khilaf. Tadi Maliki mengatakan boleh, Syafi'i mengatakan tidak boleh. Jadi sesuatu yang sudah khilaf itu sebenarnya lebih lempang, lebih luas. Artinya enggak kita vonis bahwa enggak boleh sama sekali. Karena itu kan cuma perbedaan pandangan. Jadi kalau masalah dirujuk ke Medan, kita dalam keadaan sakit tapi masih bisa salat, tetap dibolehkan dengan alasan safar, alasan dalam perjalanan. Boleh jamak dalam bulan itu boleh kita jamak. Ya, daripada kita salat berulang-ulang susah, boleh jamak. Memang ada hadis yang menyebutkan puasa dibagi 3 bahagian. 10 hari pertama yaitu rahmah, 10 hari kedua maghfirah, 10 hari ketiga itqum minan nar, dibebaskan dari api neraka. Memang hadis itu dhaif, hadis itu lemah. Ya, pendapat itu berdasarkan hadis yang lemah, bukan hadis yang sahih. Tapi walaupun begitu, ulama sepakat mengatakan hadis dhaif masih boleh dibicarakan, masih boleh dibahas, dan masih boleh diyakini kalau berhubungan dengan fadilah amal. Ya, jadi maksudnya untuk membangkitkan semangat masih boleh. Yang enggak boleh dipakai kalau berhubungan dengan hukum, dengan fikih, itu enggak boleh pakai hadis dhaif. Artinya kalau ada yang lebih kuat, buang hadis dhaif. Kalau dalam fadilah amal, membangkitkan kelebihan beramal, dibolehkan. Jadi tidak ada salahnya kalaupun ada orang bilang, walaupun tapi sebenarnya begini, orang bilang itu harus kasih tahu ini hadisnya dhaif. Tapi walaupun begitu masih boleh dibicarakan. Namun kita nggak perlu bersandar dengan 10 hari ini, 10 hari itu, nggak perlu. Seluruh Ramadan dari hari pertama itu semuanya kelebihan sampai hari terakhir. Malah hari terakhir itu yang paling dahsyat. Nah, jadi oleh karena itu berebutlah dari hari pertama. Salat subuh Jumat disunnahkan untuk membaca as-sajadah dan al-insan. Rakaat pertama sajadah, rakaat kedua al-insan. Dan itu amalan Nabi, namun hukumnya sunnah. Nah, masjid-masjid yang sudah melakukannya, alhamdulillah, mudah-mudahan istiqamah. Lalu ada masjid-masjid yang tidak membaca itu, tapi mengganti dengan bacaan ayat-ayat lain yang ada sujud sajadahnya. Apakah sama? Tentu tidak sama, karena yang Nabi sunnahkan bukan masalah sajadahnya, bukan masalah sujud tilawahnya. Yang Nabi sunnahkan adalah bacaan suratnya. Jadi pilihannya ke as-sajadah dan al-insan, bukan karena sajadah itu ada sujud tilawahnya. Nah, jadi mengganti ayat lain yang ada sujud tilawah itu nggak perlu dilakukan. Nah, jadi karena bukan itu target yang diinginkan Nabi. Nah, kenapa pilihannya as-sajadah dengan al-insan di subuh hari Jumat? Karena sajadah dan al-insan membicarakan tentang hari kiamat. Karena hari kiamat jatuhnya di hari Jumat, maka diingatkan setiap Jumat. Itu mulai dari malam Jumat, Pak. Kan disuruh baca Kahfi, karena di Kahfi itu bicara tentang kiamat, Dajjal, Ya'juj Ma'juj, tentang hari kebangkitan. Kenapa Ashabul Kahfi tidur sampai 309 tahun? Allah ingin kasih tahu, itu yang tidur 309 tahun saja bangkit kembali, kubangkitkan. Begitulah engkau yang tidur di alam kubur ribuan tahun, kubangkitkan kembali, kata Allah. Jadi bicaranya tentang kiamat. Nah, itu makanya kalau enggak mau baca as-sajadah dengan al-insan enggak apa-apa, karena hukumnya cuma sunnah, dan enggak perlu cari-cari ayat yang harus ada as-sajadahnya, harus ada sujud tilawahnya, enggak. Bukan ke situ targetnya. Dan tidak mengapa untuk mengganti dengan surat-surat yang lain. Namun afdalnya 2 surat itu. Namun para ulama mengingatkan juga, kalau sudah keseringan terus tiap-tiap nih, Pak,
sampai jamaah mengira itu wajib, maka disunnahkan imam menggantinya sekali-sekali. Jangan sampai jamaah mengira itu wajib, disuruh ganti sekali-sekali. Karena ada tu jamaah yang mengira, oh enggak betul ni, dia enggak baca sajadah ni hari ini, dikiranya wajib, padahal enggak ada masalah. I'tikaf yang enggak boleh keluar-keluar dari masjid itu i'tikaf wajib, i'tikaf nazar. Itu yang enggak boleh keluar-keluar. Keluar batal, harus ulang dari awal. Misal tadi dia nazarnya 10 hari, hari kelima keluar tanpa sebab, harus ulang dari pun. Sudah? Selain daripada itu, kalau i'tikaf sunnah, i'tikaf Ramadan sunnah, sunnah muakkad, i'tikaf di luar Ramadan sunnah biasa, nyanjit debit amang. Jadi misal bapak keluar jam 2 pulang ke rumah, nanti balik lagi subuh, niat lagi i'tikaf, cuma kita enggak dapat sempurna i'tikaf saja. Artinya putus pahala di situ, antara jam 2 sampai jam 5 putus pahala di situ, kan? Jadi itu saja yang jadi kekurangannya. Balik niat lagi, dapat lagi pahala i'tikaf. Cuma kita khawatir mudah-mudahan tidak mati waktu sedang keluar dari masjid itu. Mudah-mudahan kita mati sedang di dalam masjid, sedang i'tikaf. Berarti pahala terakhir waktu mati dalam keadaan i'tikaf sebagai seorang muslim. Itu saja yang perlu kita jaga. Bukan bisa wajib ahli warisnya menunaikan nazarnya, namun kalau memang ahli waris yang menunaikannya, nggak mesti beriktikaf badannya, boleh ganti dengan kafarah sumpah, diganti dengan kafarah sumpah, membeli makan 10 orang miskin. Yang nggak ada nazar orang dibebankan ke orang lain. Sering kan dukun mengatakan nyona nak kau ini dalam dipilih, kita nggak tahu pun nenek kita nazar apa. Kau ini dibebankan ke kita, itu salah. Jadi sering itu orang-orang tua di kampung mengatakan begini, nak saya nazar bahwa saya akan puasa sebulan, tapi saya nazar kamu yang puasa. Ya mati urang kenyan Pak. Mana nazar kenyan. Kita capek. Kalau kayak gitu boleh, kita bilang saja sama orang yang kita lawan politik kita, saya nazar, kamu i'tikaf di Masjid Nabawi 2 bulan. Dia yang tanggung gara-gara menyebut nama dia. Mana ada nazar yang begitu? Kita juga galak-galak ada begat-begat nazar yang mempupu. Maka witir itu Bapak, itu sekurang-kurangnya 1 rakaat, sebanyak-banyaknya 11 rakaat. Boleh dilakukan dengan berbagai cara yang ada dalam hadis. Boleh 1 rakaat tok, tapi kalau yang ini kalau bisa dihindari, jangan mengambil yang paling minimal ini. Walaupun boleh 3 rakaat, boleh 5 rakaat, 7, 9, 11. Cara melakukannya berdasarkan hadis pun Nabi pernah melakukan dengan berbagai cara. Kalau melakukan yang 5, Nabi pernah sekaligus pukul 5. Ada pernah dipukul langsung sekali salam 7. Begitu juga dengan 9. Ada yang model 2 1 ke-7-nya. Itu Bapak bisa lihat dalam hadis-hadis tentang salat witir. Untuk yang 3 rakaat itu juga boleh dilakukan dengan 2 cara. Jadi dua-duanya dibolehkan. Silakan buka kitab-kitab fikih dan hadisnya ada. Boleh dilakukan dengan 1 salam, boleh dilakukan dengan 2 salam. Dan ini dilakukan juga oleh para sahabat, 2 salam. Kalau disuruh pilih, ya karena kedua-duanya boleh, maka silakan di antara keduanya. Dan ini tidak ada masalah Bapak, artinya tidak mengurangi pahala apapun. Mau sekali salam langsung 3 rakaat, itu juga berdasarkan hadis yang kuat. Lalu sahabat pun pernah melakukan 2-1 dengan penglihatannya yang pernah dilihat dari Nabi SAW. Dan bacaan yang lebih sunnahnya yaitu rakaat pertama Sabbihis, rakaat kedua Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat ketiga Qul huwallahu ahad. Yang menambahkan Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas rakaat ketiga boleh, tapi itu hadisnya banyak yang mendhaifkannya. Yang kuat itu cuma Qul huwallahu ahad. Jadi sebenarnya tidak perlu tambahkan sebenarnya. Kalau ada yang lebih kuat, kenapa ambil yang lebih lemah, kan begitu? Karena amal ibadah itu bukan berdasarkan suka-suka kita banyaknya.
Kalau Nabi melakukan cukup qul huwallahu ahad rakaat ketiga, ya cukupkan itu, berarti lebih kuat mengikuti Nabi. Ada hadis Pak yang baca tambah qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil nas, ada. Cuma hadisnya lemah. Namun saya tak mengatakan itu tak boleh, boleh. Tapi yang lebih kuat itu cukup qul huwallahu ahad, begitu. Jadi tidak ada masalah untuk mengambil di antara keduanya. Cuma satu, kalau witir ambil 2-1, itu tidak perlu jeda di antara keduanya, karena witirnya belum selesai. Jadi hanya perlu bila kan ada model witir 2-1, waktu 2 rakaat bilanya baca selawat juga, itu tak perlu karena witir belum selesai. Jadi naik saja lah satu lagi. Ini kadang-kadang dipisahkan dengan selawat, itu yang bermasalah Pak. Ini satu paket, cuma dilakukan dengan cara 2-1. Namun hal yang begini itu menjadi perkara kita yang diundang jadi imam atau kita datang ke tempat orang, itu sebelum witir lakukan ya tanya-tanya dululah. Imamnya juga tanya-tanya dulu, kiban hino dengku, kebiasaan di sini bagaimana. Jangan kita preman di kampung go. Kita datang langsung kita berdiri 2-1, padahal mungkin di situ 3 rakaat biasanya. Itulah orang berilmu, itu tidak langsung hantam kromo di tempat orang. Tanya dulu sama panitia, kiban biasa hino. Jadi enggak sampai hancur-hancuran. Ini imam undangan, tidak nanya-nanya, langsung disikat kebiasaan dia, sehingga masyarakat di situ kebingungan. Biasanya 2-1 nyokal deh, kiban cara hayo. Dia niatnya 2, padahal solatnya 3. Batal tak solatnya Pak? Dia tidak boleh sambung ketiga itu. Sengaja aku solat witir 2 rakaat. Kalau niat bersitan di hati begitu, usolli sunnatal witri misal. Kalau niatnya 2-1, dia tetap niatnya 2. Nanti 1 itu ada tambahan para ulama. Di situ khilaf para ulama, mengatakan ada yang mengatakan disuruh sunnahkan tambah begitu, atau langsung niat dari awal solat witir, tidak perlu sebut 2-1 juga begitu. Khilaf caranya. Masalahnya ada yang niat 2 dulu, lalu ternyata imamnya tidak salam naik. Ini yang 2 ini boleh naik tidak Pak? Tidak boleh naik, dia harus mufarakah, itu harus berpisah dari imam. Tidak boleh dia naik karena niatnya tadi 2. Tidak boleh dia cancel di tengah jalan. Kok 3? Dia bilang makawan, kibankah? Tak boleh. Dia harus mufarakah, dia harus salam itu, baru dia naik lagi sendiri. Itu yang jadi masalah. Makanya kalau sudah ini umumkan, imamnya umumkan witir 3 rakaat ya Bapak Ibu, sekali salam, begitu lebih utama. Memberi air ke masjid, aqua gelas contohnya Pak, 5 buah kotak. Buka puasa dengan apa mereka? Aqua gelas itu pahala sama. Dia tidak peduli mau air teh, air putih, asal dibuka puasa, tujuan kita untuk buka puasa, tetap pahalanya sama. Itu bagus juga Pak, kasih ke masjid aqua gelas 5 kotak. Tapi jangan satu kampung kasih aqua gelas semua lah. Nanti waktu buka puasa hana teh masa bawa habis. Oh, lebih good. Boleh, pahalanya sama. Itu baik, itu kasih per kotak. Niat itu tetap dalam hati Pak. Lafaz tak dihitung niat. Jadi walaupun kita menetapkan dalam bibir kita nawaitu shauma ghadin an adain dan seterusnya, itu tak dihitung niat. Niat sebenarnya mauqi'uhu fil qalb, tempatnya di hati. Jadi habis nawaitu itu bersihkan di hati. Nawaitu shauma ghadin bersihkan di hati. Baru dihitung niat. Nah, kalau seandainya seseorang lupa berniat tapi dia sahur, maka tetap dihitung sah, karena sahur itu bersihkan hati untuk puasa. Kapan bagusnya niat? Ya, masa berniat itu dari habis maghrib sampai menjelang azan subuh. Kapan pun boleh di antara itu Pak. Habis buka puasa langsung niat untuk besok, habis tarawih niat besok, mau tidur pun boleh. Kebiasaan orang mau tidur, karena waktu tidur itu saling mengingatkan. Istri mengatakan bedwanit suami pun mengatakan kamu juga, katanya begitu Pak. Nah, anak-anak juga semuanya sebelum tidur. Itu boleh-boleh saja, tak mengapa. Kalau puasa sunat Bapak, karena puasa sunat lebih ringan urusannya,
kalau terjadi hubungan suami isteri, otomatis dengan terjadi itu terbuka puasanya dan tidak ada kafarah, juga tidak berdosa, karena puasa sunat itu boleh dibuka kapanpun. Kata Rasulullah melalui hadis Ummu Hani, as-saim al-mutatawwi' amirun li nafsihi. Orang puasa sunat itu dia sendiri yang memimpin dirinya. Misal sedang puasa sunat, lalu kemudian pulang ke rumah, tiba-tiba lihat istri timbul syahwat misalnya, ya bagus. Yang enggak bagus itu lihat istri orang timbul syahwat. Nah, lalu terjadilah hubungan, otomatis dengan terjadi hubungan terbuka puasa sunatnya. Dosa enggak dosa. Cuma ya enggak ada pahala puasa sunat hari itu. Sama kayak kita datang ke walimah, Pak. Sedang puasa sunat, datang ke walimah. Rencana tadi mau datang aja langsung pulang. Tapi begitu kita buka tudung saji, rendang rusak. Begitu lihat rendang rusak. Kan jarang-jarang itu. Langsung kita niat, aku buka mentang pajan dong kudu merusak lagi kan. Membatalkan langsung dosa enggak? Enggak dosa kalau puasa sunnah. Enggak dosa. Tapi kalau puasa wajib, dia direndam dalam neraka nantinya. Itu makanya hati-hati dengan puasa wajib. Qadha, nazar itu enggak boleh buka. Jadi tidak apa-apa kalau dalam puasa sunnah.